Halo, perkenalkan nama saya Dini Selvianisi dari Prodi D3 Analis Kesehatan dari Universitas Muhammadiyah, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit anemia, terutama pada remaja. Nah, jadi pada umumnya pada remaja itu rentan sekali terkena penyakit anemia atau biasa disebut dengan penyakit kurang darah. Karena remaja sekarang tidak terlalu memperhatikan kesehatannya, contohnya tidak makan makanan yang bergizi, sering bergadang, terus tidak mengonsumsi obat penambah darah. Padahal kan kita remaja itu mengalami siklus menstruasi setiap bulan, jadi kita harus mengonsumsi makan-makan yang bergizi, terus minum-minum obat penambah darah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu penyakit anemia atau yang sering disebut dengan kurang darah. Nah, jadi penyakit anemia atau kurang darah itu adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapatkan oksigen cukup sehingga membuat penderita pucat dan mudah lelah. Anemia dapat terjadi sementara atau dalam waktu panjang. Dengan tingkat keparahan yang sering ringan sampai berat, anemia merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin atau bagian utama dari sel darah merah yang mengikat oksigen berada di bawah normal. Nah, orang dewasa juga dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobin di bawah 14 gram per desiliter untuk laki-laki dan di bawah 12 gram per desiliter untuk wanita. Apabila kadar hemoglobin di bawah 8 gram per desiliter, anemia sudah tergolong berat dan disebut dengan anemia grafis. Untuk mengatasi anemia tergantung kepada penyebab yang mendasarinya, mulai dari konsumsi suplemen zat besi, transfusi darah, sampai operasi. Adapun penyebab anemia yaitu anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Akibatnya sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal atau hipoksemia. Sejarah garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi berikut ini, yaitu yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang, kedua, kehamilan darah secara berlebihan, yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Berikut ini adalah jenis-jenis anemia dan umumnya terjadi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, anemia akibat kurangnya zat besi. Kekurangan zat besi membuat tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin atau Hb. Kondisi ini bisa terjadi akibat kurangnya asupan zat besi dalam makanan, atau karena tubuh yang tidak mampu menyerap zat besi, misalnya akibat penyakit celiak. Yang kedua, anemia pada masa kehamilan. Ibu hamil memiliki nilai hemoglobin yang lebih rendah dan hal ini normal. Meskipun demikian, kebutuhan hemoglobin meningkat saat hamil, sehingga dibutuhkan lebih banyak zat pembentuk hemoglobin yaitu zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Yang ketiga yaitu anemia akibat perdarahan. Anemia dapat disebabkan oleh perdarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu lama atau terjadi seketika. Yang keempat, anemia aplastik. Anemia aplastik terjadi ketika kerusakan pada sumsum tulang membuat tubuh tidak mampu lagi menghasilkan sel darah merah dengan optimal. Yang kelima yaitu anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi ketika penghancuran sel darah merah lebih cepat daripada pembentukannya. Yang keenam yaitu anemia akibat penyakit kronis. Beberapa penyakit dapat mempengaruhi proses pembentukan sel darah merah, terutama bila berlangsung dalam jangka panjang. Beberapa di antaranya adalah penyakit Crohn, penyakit ginjal, kanker, dan HIV atau AIDS. Yang ketujuh, sel sabit atau sickle anemia. Anemia sel sabit disebabkan oleh mutasi atau perubahan genetik pada hemoglobin. Akibatnya, hemoglobin menjadi lengket dan berbentuk tidak normal, yaitu seperti bulan sabit. Yang kedelapan yaitu thalassemia. Thalassemia disebabkan oleh mutasi gen yang mempengaruhi produksi hemoglobin. Kemudian adapun gejala anemia. Gejala anemia sangat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Penderita anemia bisa mengalami gejala berupa: yang pertama, lemas dan cepat lelah. Yang kedua, sakit kepala dan pusing. Yang ketiga, sering mengantuk, misalnya
mengantuk setelah makan. Yang keempat, kulit terlihat pucat dan kekuningan. Yang kelima, detak jantung tidak teratur. Yang keenam, napas pendek. Yang ketujuh, nyeri dada. Yang kedelapan, dingin di kaki dan tangan. Yang kesembilan, gejala di atas awalnya sering tidak disadari oleh penderita, namun akan makin terasa sering bertambah parahnya kondisi anemia. Kemudian ada pun komplikasi anemia. Jika dibiarkan tanpa penanganan, anemia berisiko menyebabkan beberapa komplikasi serius, seperti kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan, masalah pada jantung, seperti gangguan irama jantung atau aritmia, dan gagal jantung. Gangguan pada paru-paru, misalnya hipertensi pulmonal. Kemudian ada komplikasi kehamilan, antara lain melahirkan prematur atau bayi terlahir dengan berat badan rendah. Kemudian gangguan proses tumbuh kembang jika anemia terjadi pada anak-anak atau bayi. Kemudian rentan terkena infeksi. Kemudian ada pun berbagai penyebab anemia yang sering dialami oleh remaja. Yang pertama yaitu kurang asupan zat besi. Penyebab paling umum dari anemia adalah ketika anak kekurangan zat besi, baik dari makanan ataupun asupan suplemen. Apalagi ketika remaja, lebih banyak terjadi pada remaja putri karena di masa puber ia merasakan permulaan siklus menstruasi. Perlu diketahui bahwa kebutuhan zat besi di masa remaja adalah sekitar 8 mg hingga 15 mg setiap harinya. Oleh karena itu, kita juga perlu memperhatikan ketika remaja mulai melakukan diet. Perhatikan asupan gizi serta nutrisinya dengan baik karena hal ini juga bisa memicu anemia. Kemudian anemia karena pendarahan. Hal ini bisa terjadi karena pendarahan yang diakibatkan oleh cedera, menstruasi yang cukup berat, gangguan pencernaan, hingga masalah kesehatan lainnya. Maka dari itu, anemia pada remaja lebih sering dialami oleh anak perempuan karena setiap bulannya ia mengalami menstruasi. Kemudian, sel darah merah yang rusak. Ini merupakan kondisi yang juga bisa disebut sebagai anemia hemolitik. Kondisi ini termasuk saat sistem kekebalan tubuh menghancurkan sel darah merah dengan sendirinya. Perlu diketahui bahwa ini juga merupakan jenis yang disebabkan adanya kelainan sel darah merah karena faktor keturunan. Kemudian ada faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko remaja putri yang terkena anemia. Yang pertama, mengonsumsi sedikit makanan yang mengandung zat besi seperti daging, telur, dan sereal. Yang kedua, memiliki aktivitas fisik yang cukup tinggi, terutama atlet pada remaja putri. Kemudian, menjalani diet vegetarian atau vegan. Kemudian, mengalami pendarahan menstruasi berlebihan. Yang terakhir yaitu ada obesitas. Cara mencegah anemia pada anak remaja. Berikut ini cara-cara yang bisa orang tua lakukan untuk menghindarkan anak-anak remaja mereka dari anemia. Yang pertama, minum suplemen zat besi. Pada kasus anemia defisiensi zat besi dan B12, anemia bisa dihindari memenuhi kebutuhan kedua nutrisi tersebut. Kemudian ada vitamin C, dapat membantu tubuh menyerap zat besi, tapi kalsium juga menghambat penyerap tersebut. Jadi, beritahu anak remaja ibu untuk mengonsumsi suplemen zat besi dengan makanan atau minuman yang kaya akan vitamin C seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan jus jeruk. Dan dihindari mengonsumsi suplemen tersebut dengan susu. Hindari juga mengonsumsi suplemen zat besi lebih banyak dari yang disarankan karena bisa berbahaya bagi kesehatan. Kemudian mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti daging tanpa lemak, unggas, dan ikan, sereal, roti, dan pasta yang diperkaya zat besi, buah-buahan kering seperti aprikot, kismis, dan prem, sayuran hijau seperti buah bayam dan kale, biji-bijian utuh seperti beras merah, kemudian kacang-kacangan seperti kacang polong, telur. Adapun kadar HB, karena setiap kadar HB normal setiap orang berbeda-beda tergantung usia dan jenis kelaminnya. Berikut ini adalah kisaran nilai HB normal. Yang pertama untuk laki-laki dewasa 13 gram per desiliter. Yang kedua wanita dewasa 12 gram per desiliter. Yang ketiga wanita hamil 11 gram per desiliter. Untuk bayi 11 gram per desiliter. Kemudian untuk anak usia 1-6 tahun 11,5 gram per desiliter. Anak dan remaja usia 6-18 tahun 12 gram per desiliter. Diagnosis anemia. Untuk menentukan apakah pasien menderita anemia, dokter akan melakukan hitung darah lengkap melalui tes darah,
Dokter juga akan mengukur kadar zat besi, hematokrit, vitamin B12, dan asam folat dalam darah, serta memeriksa fungsi ginjal. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab dari anemia. Jadi, periksakan diri kita kepada dokter apabila merasa cepat lelah atau mengalami gejala anemia yang makin lama makin memburuk. Bila kita menderita anemia yang memerlukan pengobatan jangka panjang atau bahkan rutin menerima transfusi darah, maka kita perlu melakukan kontrol rutin ke dokter untuk memantau perkembangan penyakit. Sekian penyuluhan saya hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.